Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu ingkang pertama sudah barang tentu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, kita semuanya terus saja masih diberi kesempatan untuk bisa hidup di alam dunia, kehidupan pertama kita dengan penuh aneka macam kenikmatan. Mudah-mudahan yang sedang diuji oleh Allah, yang sedang dapat musibah apapun ujian atau musibah itu, baik sakit, banjir, genteng bocor atau yang lainnya, diberi kesabaran dan mudah-mudahan segera bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan memasuki surat baru, yaitu surat Al-Asr. Untuk itu mari kita lihat beberapa potong video untuk memberikan pemahaman awal kepada kita. Nanti video yang keempat akan bicara tentang sumpah, karena di surat Al-Asr ini diawali dengan sumpah, wal asr, demi masa. Kita lihat video yang pertama dulu, tilawah surat Al-Asr dan terjemahannya. Tafsir surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Wal 'asr. Allah yang Maha Suci bersumpah dengan waktu asar. Ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian dan kehancuran. Ayat ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya, mengerjakan amal soleh, saling berwasiat di antara mereka dengan kebenaran dan kesabaran dalam menjalani kebenaran. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini pasti selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 4 kunci supaya kita tidak rugi menurut surat Al-Asr yang dapat saya pahami. Jadi kita sama jatahnya 24 jam sekali. Ada yang dengan 24 jam mengurus dunia, ada yang mengurus perusahaan besar, ada yang mengurus diri sehingga tidak sibuk. Padahal waktunya sama. Habis Quran 24 jam sehari. Kita yang tidak hafal satupun surat juga 24 jam sehari. Tapi seperti apakah yang dinamakan orang beruntung dalam menggunakan waktu? Allah bersumpah atas nama waktu berkali-kali. Wadduha, wallaili, wannahar. Begitu seringnya menandakan bahwa waktu itu merupakan kunci terpenting dalam kehidupan. Dan dahsyatnya kita tidak diberitahu kapan mati, sehingga kita harus efektif menggunakan waktu ini. Ada 4 kuncinya. 1. Disebut orang beruntung menggunakan waktu adalah amanu. Menurut Imam Ibnu Qayyim adalah paham kebenaran. Jadi wajib bagi kita memahami hidup ini apa. Jangan sampai kita hidup dan tidak mengerti hidup ini apa. Maka Rasulullah pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau orang diberikan harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu tidak identik dengan diberi kebaikan. Itu bagi cobaan. Tapi diberikan paham kebenaran, itulah awal orang itu dikehendaki kebaikan. Maka yang pertama adalah paham kebenaran. Inilah yang berbuah iman. Ilmu itu pupuk iman. Ilmu itu pemandu amal. Jadi sekarang setiap hari wajib bagi kita menggunakan waktu kita untuk semakin paham kebenaran. Dan inilah din agama. Yang kedua, wa'amilus shalihat, mengamalkan kebenaran. Kita tidak cukup hanya tahu. Buat apa kita tahu sholat tapi kita tidak pernah sholat? Buat apa kita tahu sedekah dan tidak sedekah? Justru kita tahu ilmu sebagai pemandu amal kita. Jadi orang yang beruntung itu sudah paham kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Syaratnya amal itu hanya 2. 1, niatnya ikhlas, dan yang kedua cara benar. Dan inilah yang akan kita bawa mati. Kita pasti mati dan tidak membawa dunia berikut di sini. Maka bekerja adalah amal soleh, rumah tangga adalah amal soleh, kuliah adalah amal soleh. Segala aktivitas kita kalau diniatkan dengan cara yang benar dan niatnya benar, jadi amal. 3, tawassaw bil haq, mendakwahkan kebenaran. Jadi sudah paham, kita amalkan, kita sampaikan. Tawassaw bil haq, saling berwasiat di dalam kebenaran. Senang menerima nasihat, itulah orang yang bisa memberi nasihat. Kalau kita tidak suka dinasihati, tentu pasti sulit kita memberi nasihat, karena kita tidak tahu apa yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu tidak cukup kita hanya paham dan beramal, tapi kita pun ingin orang lain bisa berbuat kebaikan. Oleh karena itu orang yang beruntung selalu ikut dalam dakwah, menyampaikan. Dakwah tidak harus berbicara begitu. Dakwah dengan memberikan keteladanan itu pun dakwah. Dakwah dengan tidak mempersulit orang lain, tidak menyusahkan, itu dakwah. Dan yang keempat, tawassul bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar itu adalah menahan diri, sabar itu mengendalikan diri, sabar dalam ketaatan, sabar di dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Andai kata waktu kita gunakan terus melatih diri
dari waktu ke waktu semakin terkendali, lisan, pikiran, nafsu, syahwat, amarah, semakin kita bisa mengendalikan diri, semakin indah hidup kita dengan kesabaran. Semoga setiap waktu yang kita jalani bisa menguatkan iman, menjadi amal soleh, menjadi dakwah, dan menjadi semakin indah dengan kemuliaan akhlak karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya Allah hanya menurunkan surat Wal-Asri cukup sebenarnya untuk kita. Apa isinya? Kelak di hari kiamat semua kita merugi. Tapi oleh Allah disebut ada 4 yang tidak akan merugi. Siapa yang pertama? Orang-orang yang beriman. Semoga kita semuanya selamat besok di akhirat. Yang kedua, tidak hanya percaya, tidak hanya beriman pada Quran, tidak hanya beriman pada rukun yang iman yang 6, tapi apa amal soleh kita. Maka iman jangan hanya simpan dalam hati, buktikan dalam amal soleh kita itu. 2 ini insya Allah kesolehan pribadi selesai. Tapi jangan kita sendirian ingin melakukan kebaikan. Lakukanlah kebaikan dengan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Makanya oleh Allah ingatkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Nah, ketika kita amar ma'ruf, ketika kita mencegah kemungkaran, itulah yang disebut wa tawassaw bil haqq. Bismillah, Bapak dan Ibu, kajian lengkap surat Al-Asr dari penamaan hingga hukum yang terkandung di dalamnya. Memahami salah satu surat terpendek namun paling dalam, paling mendalam dalam Al-Quran. Biasa menonjolkan keunggulan setiap surat. Suratnya pendek tetapi mendalam pemahamannya. Bahkan tadi sempat disampaikan Imam Syafi'i sampai beliau berkata, andai Allah tidak menurunkan Al-Quran 30 juz, hanya surat Al-Asr saja yang diturunkan, maka itu sudah cukup. Mengingat kandungan yang ada di dalam surat Al-Asr. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu bahasa promosi. Tapi yang dipromosikan Al-Quran memang nyata. Beda dengan promosinya kecap, bersatu semua, tapi ternyata setelah dicek yang nomor 1 ini, yang ini enggak. Nah, kalau Quran semuanya iya. Jadi hampir kita menemui setiap surat pendek ini paling ini paling ini paling ini. Tapi nyatanya begitu. Kajian lengkap surat Al-Asr. Pengenalan surat Al-Asr, surat istimewa. Surat Al-Asr adalah surat Makkiyah yang terdiri dari 3 ayat. Meskipun singkat, kandungannya penuh dengan hikmah dan nasihat berharga. Surat ini diturunkan untuk memberikan motivasi dan panduan kepada umat muslim tentang pentingnya waktu dan amal soleh. Suratnya pendek, Makkiyah. Penamaan dan kedudukan surat Al-Asr. Nama surat Al-Asr yang artinya masa atau waktu. Al-Asr bisa diartikan waktu asar. Tapi ini nanti tidak hanya khusus waktu asar, tapi seluruh waktu.
Waktu itu Bapak Ibu dari mulai sahar. Kalau kita mau dari mulai sahar, sahar itu nama waktu familiar di telinga kita, sahur, sahur. Nah, itu namanya sahar. Waktu sahar, sahar itu waktu sebelum subuh, sepertiga malam terakhir. Itu waktu sahar, waktu yang bagus untuk memperbanyak istighfar. Di dalam Al-Quran itu yastaghfiruna bil ashar. Orang-orang yang punya, waalaikumsalam, yang punya kedekatan dengan Allah istimewa. Orang yang istimewa di sisi Allah, salah satu amalnya itu banyak beristighfar di waktu sahar. Kalau kita banyak tidur apa ngorok ya besar. Selimutan. Banyak selimutan. Terus setelah sahar, subuh atau fajar. Subuh karena memang datang waktu pagi. Fajar karena memang fajar itu semburat sinar. Fajar itu nanti dibagi dua, ada fajar kadzib, ada fajar siddiq. Fajar kadzib itu kira-kira 1 jam sebelum fajar siddiq. Fajar siddiq itu subuh. Fajar kadzib itu kira-kira 1 jam. Di Tegal ada, baik di Tegal kota, kabupaten, ada sebelum subuh ada azan pertama. Itu jaraknya kurang lebih 1 jam dengan subuh. Itu berarti bukan azan subuh, adzan fajar kadzib. Kadzib itu artinya bohong. Ada fajar tapi bohongan. Kalau kita melihatnya di pantai, ufuk timur kelihatan. Kalau di Saudi sana kan padang pasir kebanyakan, jadi ya bisa memandang ufuk. Itu kalau 1 jam sebelum subuh mandang ke timur itu akan kelihatan ada sinar tapi vertikal ke atas, jelungkring, sinar putih. Tapi itu gak lama, sebentar kemudian hilang. Makanya dinamakan fajar bohong, fajar kadzib, karena setelah itu hilang, itu belum subuh. Waktu tanda masuk waktu subuh itu fajar siddiq. Fajar siddiq itu kalau ngelihat di ufuk timur, sinar putih tapi horizontal, tidak vertikal. Itu tidak kadzib, benar siddiq. Siddiq itu benar. Bahkan lama-lama putihnya bukan hanya garis, tambah lebar, tambah lebar, tambah lebar. Itulah waktu subuh atau fajar yang dinamakan sholat sunnah rokaatal fajar, karena saat itu fajarnya keluar. Terus setelah fajar nanti waktu duha. Setelah duha nanti zuhur. Setelah zuhur asar. Setelah asar maghrib. Setelah maghrib isya. Itu nama-nama waktu itu. Aslinya nama-nama waktu sholat maghrib, sholat di waktu maghrib. Sholat duha, sholat di waktu duha. Sholat zuhur, sholat di waktu zuhur. Dan seterusnya. Nah, asar itu memang identik dengan waktu asar. Tapi di ayat ini sumpah Allah bukan hanya asar, seluruh waktu yang ada. Kalaulah kemudian asar itu ada, bisa dimasukkan asbabun nuzul, itu bisa. Orang-orang zaman dulu itu yang pernah saya cerita waktu kemarin sebelumnya, itu orang-orang jahiliyah itu suka kalau waktu asar datang, waktu asar kongko, ngobrol, minum, minuman keras sudah biasa. Nanti lama-lama akhirnya alur ngidul ngobrol, akhirnya karena nggak punya akhlak, nggak punya etika, nggak punya salah apa bener, orang urus,
apalagi misalnya ditambah kondisi mabuk, udah akhirnya tukaran, kumpul-kumpul akhirnya tukaran, akhirnya merembet gelut. Nanti tidak hanya orang-orang yang kumpul, suku di belakangnya akan ikut terlibat. Yang kayak begitu itu sering terjadi. Mereka nongkrong-nongkrong karena capek kerja seharian, ujung-ujungnya pertikaian. Yang akhirnya mereka mencela waktu asar, celah asarnya. Padahal yang kumpul-kumpul mereka, yang ngobrol-ngobrol mereka, yang pada mabuk mereka. Yang disalahkan waktu asarnya. Nama suratnya adalah surat Al-Asr, waktu atau masa. Nama ini diambil dari kata pertama dalam surat ini, menjadi salah satu sumpah dalam Al-Quran. Nah, keunikan dari surat Al-Asr ini, itu ayat pertama bentuknya sumpah wal asr. Sumpah, urutan dan tempat turun surat ini atau tempat letak surat ini. Urutan 103 dalam Al-Quran terletak setelah surat bukan Al-Fil, salah itu. Setelah surat At-Takatsur dan sebelum surat Al-Fil. Diturunkan di Mekah pada periode awal dakwah Rasulullah. Karakteristik surat Makkiyah dengan 3 ayat, 27 kata, 111 huruf, paling sering dibaca dan dikutip dalam berbagai khutbah dan ceramah. Saya ketika kecil kan sekolah madrasah ya. Kalau sudah mau pulang, baca surat Al-Asr. Sekolahan juga kadang begitu. Saya bertanya-tanya sebabnya apa ya karena begitu. Ternyata ada hadis itu sahih, menyebutkan zaman dulu itu sering 2 sahabat kalau bertemu mereka tidak berpisah sebelum salah satunya membacakan surat Al-Asr. Rupanya karena sekolah kan bertemu dari pagi. Kayak kita sekarang nanti sebelum pulang membaca Al-Asr. Karena apa? Di situ ada pesan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apalagi dulu dibaca oleh sahabat. Cuman di era sekarang ternyata ada hadis yang lebih khusus lagi untuk menutup majelis, yaitu doa kafaratul majelis. Kalau dulu kan belum populer, bukan berarti hadisnya nggak ada, cuman kurang disadari, dipraktekkan, kurang dicontohkan oleh para ulama yang dipakai Al-Asr itu. Apalagi kita kan biasanya memang terbingkai oleh kebiasaan, karena biasanya itu ya wis kue baik tanpa mengkaji. Adakah bacaan yang lebih khusus? Sama kayak kita kalau mau makan, Allahumma barik lana rozaqtana wa qina adzabannar, itu menjadi stigma bahwa itu doa untuk sebelum makan. Ternyata kan tidak. Itu doa umum, bukan hanya sebelum makan. Makan kan rezeki, bagian dari rezeki. Sementara rezeki kan Allahumma barik lana fima rozaqtana, ya Allah berkahi rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Rezeki kan tidak hanya makan, dapat arisan, sehat, anaknya lulus, oleh mantu, sembuh dari sakit, itu kan rezeki semua. Baca doa itu. Kalau doa yang khusus sebelum makan yang dilakukan oleh Nabi membaca
bismillah. Jadi yang spesial doa khusus untuk sebelum makan, termasuk yang lain juga pakai bismillah. Tapi kalau mau makan itu Nabi itu pakai tangan kanan terus bismillah. Ambilnya yang ada di depan. Wah, aku senengnya kayu bang, anak meloncat ke sana. Tangannya jadi kapten melar, tangannya jadi daun. Masih ingat nggak dulu ada kapten melar? Komik. Cerita fiksi komik. Kalau Nabi enggak, walaupun yang senang sana, yang di depannya ini ya sudah, ini takdirnya, ambil yang ini. Rezekinya yang Tidak sampai meloncat. Paling kalau terpaksa pengen karena ini manis, saya nggak boleh. Yang boleh yang sana yang aman. Minta tolong digeser yang sana ke sini. Itu boleh saja. Tapi etikanya kalau Nabi nggak sampai minta kayak gitu, enggak. Apa yang di hadapannya ambil terus bismillah. Tapi sehat sih, Nabi nggak kena gula ya. Zaman dulu belum dikenal sakit gula di zaman Nabi. musuh penyakit gula. Zaman sekarang itu Bu Milawati, Nur Milawati, spesial penyakit dalam. Itu kakaknya Pak Sofwan, kakaknya itu meninggal karena komplikasi dengan liver. Saya waktu itu tahun pertama ya jadi kepala sekolah, itu diajak Pak Asror, ketua kakaknya Pak Asrorudin waktu itu diajak nengok 2 kali. Pertama di Kardinal masih dia itu nggak bisa komunikasi, dia hanya kita ngeliat saja. Itu masuk pakai pakaian itu yang hijau. Nengok lagi di rumah, kalau di rumah sudah bisa komunikasi. Dia sempat ngomong ke saya begini, ya ke kita yang nengok gitu, jangan takut sakit gula. Sampai akhirnya total menghindari. Akhirnya kayak saya, livernya kena komplikasi untuk bertentangan 180 derajat, gula nggak boleh, Gula nggak boleh makan gula. diabetes nggak boleh gula, liver harus gula. Liver angel diobati, gula gampang diturunan. Saya masih ingat tuh omongan dia. Terus tidak lama kemudian meninggal. Nah, saya periksa salah satunya ke dokter Nur Wilawati, adiknya Pak Sofwan itu. Saya di sela-sela periksa, ya Bu ya, saya berarti sakitnya sama kayak Kang Mas jenengan, itu adiknya ternyata. Saya pernah masih ingat saja ketika nengok, jangan takut gula. Iya, saya nyesel, saya dulu kan masih dokter biasa, belum spesialis, belum pinter nemen bagaimana menangani penyakit gula. Maksudnya saya nyesel tidak maksimal menolong Kang Mas saya, tapi wis takdir Gusti Allah. Tapi dia sempat ngucap kayak begitu. Jadi masalah apa bisa diceritain mono? Rezeki makanan. Oh, tarik lagi kembali ke laptop. Ya. Gara-gara doa tadi, gara-gara doa yang kita salah paham, dikira ternyata makanya kita butuh ilmu. Disitulah kita butuh ngaji. Imam Syafi'i sampai mengatakan, setelah saya tahu, saya jadi tahu bahwa saya tidak tahu. Ketika belum ngaji merasanya wis cukup. Begitu ngaji, ternyata yang namanya ilmu lautan tak bertepi.
Tapi setelah saya tahu, saya jadi tahu bahwa saya tidak tahu. Lama alim tu anni la a'lamu. Setelah saya tahu, saya jadi tahu bahwa saya tidak tahu. Itu ungkapan populer dari Imam Syafi'i. Asbabun nuzul, motivasi turun surat ini turun untuk membangkitkan semangat umat muslim agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saat itu banyak kaum Quraisy yang hanya mengejar keuntungan dunia tanpa beramal untuk akhirat. Beramal itu bukan hanya uang saja, harta saja. Semua perbuatan baik, manfaat itu amal. Konteks historis dalam masa hidup manusia yang singkat dan terbatas, Allah mengingatkan pentingnya menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat kebaikan dan beriman kepadanya sebelum datang kematian. Jangan seperti orang kafir Quraisy tadi yang suka kumpul-kumpul waktu asar, yang akhirnya tukaran, buang-buang waktu. Nggak, zaman sekarang nggak beda kembali. Hidup itu pengulangan sejarah. Hidup itu sejarah yang berulang. Yang terjadi di masa lalu akan terulang di masa yang akan datang. Orang-orang nongkrong-nongkrong, yuk ngopi, yuk ini, yuk itu. Ngopi kaplean. Yang akhirnya orientasinya buang-buang waktu tok. Itu rugi. Yang disalahkan waktu, yang disalahkan orang lain. Teman kerja apa? Kerja angel. Apa orang tahu diterima? Kerja itu kan tidak harus ini kesalahan pendidikan kita. Kalau bicara ini memperebetnya mari negara maning. Ya gimana tidak tragis? Negara kita itu kebanjiran air itu melimpah ruah. Tapi tragis, air minum harus beli. Sekarang siapa yang air minum yang nggak beli coba? Galon juga beli. Itu kan kita sadar nggak di balik itu sebuah konspirasi, sebuah keputusan politik. Kenapa di Jerman, saya baru baca soal, jadi bisa cerita. Di Jerman itu, ini orang yang tinggal Indonesia yang tinggal di sana, pabrik lebih banyak dong dari Indonesia, segala macam pabrik, limbahnya banyak dong. Tapi bisa limbahnya itu tidak mencemari tanah, air yang ada di dalam tanah. Air sedotan dari tanah bisa langsung dikonsumsi. Sungai-sungai bersih. Indonesia mana ada kita berani minum langsung dari air sumur. Semua harus beli. Yang untuk masak hanya air sumur, hanya untuk mandi, untuk nyuci. Mandi pun kadang PDAM. Negara yang kebanjiran, musibahnya banjir, tapi minum saja harus air minum lebih mahal daripada bensin. Sekarang lebih mahal bensin. Ini kan tragis. Dan biar orang bisa bisnis air didol, bisa tuku ngedol banyu gitu loh, dipaksa untuk jual, untuk beli, masyarakat dipaksa. Ini kan memaksa tidak langsung.
Kenapa tidak pemerintah bagaimana penanganan limbah, penanganan sungai yang dibersihkan, pabrik-pabrik limbah aturannya ketat dengan denda yang mahal, ditutup, dicabut izin kalau tidak sesuai. Kenapa tidak begitu? Dibiarkan rakyat beli. Sehingga undang-undang sinten DPR ketika mau jadi pemilihan sing bayari sinten, ya kuwi sing duwe perusahaan, nanti jualannya lancar. Keputusan politik ini baru satu sisi air loh, belum yang lain-lain. Konspirasi antara Korun dengan Hammam. Hammam itu anak buahnya Fir'aun, eksekutif. Korunnya oligarki, pengusaha. Joge mana-mana tuh. Itu baru air loh, baru masalah air. Apalagi masalah dibikin bodoh, dibikin miskin, bernurut, diatur, orang banyak protes. Kita malu. Saya banyak mendapatkan cerita tentang Timur Leste. Kita memandang sebelah mata Timur Leste kan negara miskin, orang terkenal, bal-balan yo kalah terus. Tapi rakyatnya sejahtera. Sejahtera dalam arti bukan kaya raya, teropeni, sekolah negara gratis, orang bayar, yang bayar pemerintah. Pemerintah hadir wajib membuka sekolahan untuk rakyat. Sakit, orang bayar apa? Yang bayar pemerintah juga. Rumah sakit nggak bayar. Bahkan sampai terpaksa kalau harus dirujuk ke luar negeri, pemerintah hadir membayar. Hanya pemerintahnya miskin karena uangnya menjamin rakyat. Usia 60 tahun orang itu ditanggung oleh negara, dapat tunjangan. Padahal negara miskin. Gara-gara Pak Edi ya, dari Pak Edi. Gara-gara pasar. Allahu Akbar. Ya Allah, beri hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri ini ya Allah. Munculkan patriot sejati ya Allah. Ini wal asr. Wawu di sini yang dinamakan harful qasam. Wawu itu kan huruf. Huruf itu dinamakan huruf qasam. Qasam itu artinya sumpah. Dengan ingat Mujahidin Palestina Brigade Qasam. Brigade Qasam yang sudah bersumpah mewakafkan jiwa raga untuk kemerdekaan Palestina. Qasam itu sumpah. Brigade Al-Qasam. Nah, wawu di sini adalah wawu qasam. Wawu qasam itu huruf yang digunakan untuk bersumpah. Kalau diterjemahkan artinya menjadi demi. Dan wawu kan umumnya dan bahasa Inggrisnya. Terus wal asr, kata isim setelah huruf qasam wawu itu nanti kasroh. Wal asri wajib itu. Kalau tidak kasroh wal asru, bukan qasam, bukan sumpah. Di sini nanti ada videonya, bapaknya diwati-wati, Pak ajak kawin maning ya. Iya, ayo sumpah. Wallahu, saya tidak kawin lagi.
boleh kawin lagi. Lah kembali sudah sumpah, sing sumpah siapa? Lah kayak ini sih. Lah aku kan bilang wallahu, bukan wallahi. Karena orang bisa bahasa Arab dibodohi, makanya butuh belajar bahasa Arab. Tadi yang diusulkan Pak Cipto itu usul diselingi bahasa Arab kok. Wal asr, sumpah. Sumpah niku nopo sumpah? Sumpah itu kata-kata untuk menguatkan pernyataan. Saya dituduh mengambil HP. Saya sudah bilang tidak, ora. Saya tidak ngambil, ora percaya. Terpaksa harus bersumpah, wallahi saya tidak mencuri HP. Jadi sumpah wallahi itu jaminan menguat bahwa saya tidak mencuri HP. Yang menjamin Allah. Dijaminkan pernyataan bahwa saya tak mencuri HP, Allah sebagai jaminannya. Itu yang namanya sumpah. Nah, sumpah itu huruf sumpah itu ada 3. Yang pertama wawu ini, yang kedua ta, huruf ta, tallahi. Kalau ini wallahi, nanti tallahi. Yang ketiga huruf ba tapi kasrah, billahi. 3 itu huruf sumpah itu. Wallahi bil, kayak ini wal asr, bisa juga tal asr, bisa juga bil asr. Tapi di sini yang sumpahkan Allah. Nah tadi sumpah untuk menguatkan pernyataan. Allah bersumpah, pernyataannya apa? Ayat setelahnya, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Jadi Allah ingin meyakinkan kita manusia bahwa seluruh manusia berada di dalam kerugian, sampai Allah harus bersumpah. Hanya saja kalau sumpah yang melakukan kita boleh, tapi sandaran sumpahnya, penjamin sumpahnya hanya kepada Allah. Tidak boleh selain Allah. Karena memang kenyataannya yang bisa menjamin paripurna, sempurna pernyataan kita ya Allah. Yang lain tidak. Titik enggak koma tadi itu. Kadang kita dengar wallahi wa rasulihi, enggak boleh. Berarti kita sudah mensekutukan Allah dengan Nabi. Oh iya. Nabi semulia apapun, Iya banyak. Nabi nggak bisa memberikan jaminan. Nabi manusia, walaupun manusia pilihan, tapi tetap makhluk. Nanti kayak Nasrani, Nabi jadikan Tuhan. Boleh. Kultus hanya Allah saja. Titik, wis tidak ada tawar menawar. Kalau melibatkan selain Allah, berarti kita mengakui kemampuan selain Allah disejajarkan dengan Allah, maka masuk kategori syirik. Padahal banyak di desa ya. Nah itu makanya itu butuh penjelasan. Nah sedangkan kalau yang bersumpah Allah mau dijaminkan kepada siapa? Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Apalagi lebih tinggi, sejajar pun tidak ada. Maka sumpahnya disandarkan, dijaminkan kepada yang lebih rendah, makhluknya. Hanya saja makhluk yang dijadikan sandaran sumpah Allah
pasti punya keistimewaan, punya derajat yang tidak rendah. Waktu itu sangat berharga, sampai orang barat mengatakan waktu adalah uang. Kalau orang Arab mengatakan al-waktu kasih, waktu bagaikan pedang. Kalau pedang enggak kamu manfaatkan, kamu sendiri yang akan ditebas oleh pedang itu. Kalau kita apa? Kita nggak ada ya. Waktu adalah uang, itu kan terjemahan time is money orang barat. Orang Indonesia orang memperhatikan waktu sih, sering buang-buang waktu. Apa iya? Belum tentu. Tinggal orang yang mana. Banyak tidak sedikit yang pandai memanfaatkan, memanage waktu, tidak mudah-mudah membuang waktu. Tapi tidak sedikit juga yang buang-buang waktu dengan sia-sia, dengan percuma. Nah itu Bapak Ibu, itu tadi sumpah. Lebih jelas lagi kita saksikan video yang belum kita lihat. Maka sumpah itu ada caranya, karena banyak sekali sumpah-sumpah yang kemudian ternyata menyeleweng dari ketentuan syariat yang benar. Makanya tadi kita sampaikan, sumpah itu tidak akan disebut qasam sampai kemudian kita mengumpulkan 3 perkara. 1, orang yang mengucapkan sumpah. 2, akad yang dijadikan ataupun huruf yang dijadikan untuk sumpah. Dan yang ketiga, konten ketika dia bersumpah. Maka ketika yang pertama harus ada yang ngomong. Yang kedua, kata-kata sumpah itu harus memakai huruf-huruf sumpah. Kalau kita merujuk kepada sumpah secara syar'i, sumpah secara syar'i itu kemudian merujuk kepada 3 huruf. Ada 3 huruf di dalam kita bersumpah. Dan artinya kalau kita bersumpah selalu tidak lepas dari 3 huruf ini setiap kita bersumpah. Huruf 3 itu apa saja? Wawu, ba, yaitu kemudian ta, wa, bi, tallahi. Dan menggunakan huruf lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu apa? Lafdzul jalalah itu lafaz-lafaz yang diambungkan dari nama-namanya Allah. Dan itu ada 3 hurufnya, yaitu wallahi, tallahi, billahi. Maka itu baru disebut dengan akad sumpah. Dan akhirannya, lafdzul jalalahnya harus berakhiran kasrah. Jadi wallahi, saya akan menegakkan agama ini. Nah, itu sumpah. Kalau kemudian akhirannya tidak i, maka tidak jadi sumpah. Misalkan wallahu, nah itu tidak sumpah. Karena wallahu itu artinya dan Allah, dan bukan demi Allah. Kalau wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi itu demi Allah juga. Baru itu menjadi huruf yang benar, karena ada akadnya ketika kita mengucapkan sumpah. Kalau misalkan ada seorang bapak-bapak ditanya sama istrinya, nikah lagi ya? Enggak. Coba bersumpah, wallahu, saya tidak bersumpah, saya tidak nikah lagi. Alhamdulillah. Istrinya senyum-senyum, dia tenang, suaminya senyum-senyum. Katanya, ya contoh, nggak usah dibayangin. Ternyata akhirnya ketahuan suaminya nikah lagi. Lu mas, kamu dulu kan sudah bersumpah. Lu kan tadi dulu kan ngomongnya wallahu. Kalau wallahu itu dan Allah, dan itu tidak sumpah. Jadi ibu jangan sampai ditipu sama suaminya yang paham bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Maka kemudian ketika dia mengatakan wallahi, billahi, tallahi, maka itu kemudian sumpah. Kemudian ada sesuatu yang diucapkan dari konten sumpahnya. Demi Allah, saya akan melaksanakan umrah 5 tahun terakhir ini. Nah itu kontennya. Maka ketika kita mengucapkan itu sesuai dengan syariatnya, maka itu disebut dengan syariat sumpah. Dan itu sumpah yang syar'i ketika diucapkan dengan huruf akad yang benar, lalu kemudian kontennya pun bukan konten kemaksiatan, maka itu menjadi sumpah yang benar. Itu termasuk sumpah yang benar. Dan itu diperlukan ketika kita bersumpah.
Itu yang disebut dengan qasam masyru', yaitu qasam yang ada syariatnya. Sekarang kita bahas, ada qasam, ada sumpah yang kemudian termasuk dosa. Apa itu kemudian qasam yang termasuk dosa? Yaitu adalah ketika kita bersumpah tetapi bersumpahnya dengan cara yang tidak disyariatkan oleh dalil dan tidak disyariatkan oleh kitabullah. Maka contoh-contohnya inilah yang akan kita bahas, karena sesungguhnya sumpah ketika tidak sesuai dengan syariat itu menjadi bagian dari sumpah-sumpah yang sering dikatakan oleh manusia masyarakat muslim ketika mereka sumpahnya justru tidak sesuai dengan petunjuk kitabullah dan sunnah, dan contohnya banyak. Dan kita khawatir kita anggap itu biasa tetapi ternyata dosa. Maka di antara contoh-contoh sumpah yang tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat, maka itu contohnya banyak. Contoh yang pertama yaitu adalah orang yang bersumpah tetapi tidak menggunakan lafadznya Allah atau tidak menggunakan lafdzul jalalah. Dia bersumpah tetapi sumpah yang dia ucapkan ketika dia bersumpah untuk meyakinkan lawan bicaranya, dia menggunakan lafadz ketika dia bersumpah tidak menyandarkan sumpahnya itu kepada Allah tetapi kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Kenapa kemudian bersumpahnya kita kepada selain Allah itu disebut dengan syirik? Karena kalau kita bersumpah itu berarti kita mengagungkan sesuatu yang kita jadikan untuk bersumpah. Kalau sampai kita mengagungkan dan mengagungkannya kita bukan kepada Allah, berarti itu syirik. Kenapa? Mengadakan syariat untuk Allah. Contohnya apa? Banyak. Kemudian contohnya mengatakan apa? Demi pohon, ya, atau kemudian aswah. Kalau kata orang Jawa, kiting, ya, atas nama Dewi Sri. Nah, itu sumpah-sumpah yang disandarkan kepada selain Allah. Apalagi kemudian kadang-kadang ditambahi kalau kemudian bersumpah itu harus disumpah deh. Nah, kayak gini. Maka sesungguhnya sumpah-sumpah itu ketika berani kita menyandarkan tempat kita bersumpah kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan kesyirikan. Karena hakikatnya syirik itu apa? Hakikatnya syirik itu ketika menyandarkan sesuatu yang kita agungkan, yang harusnya kita sandarkan kepada Allah yang kita agungkan, tetapi kita sandarkan kepada selain Allah. Nah, itu yang dinamakan dengan syirik. Dan banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang ada dalam kehidupan kita ketika kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bersumpah atas nama selain Allah itu dosa. Bisa mengakibatkan dosa besar, bisa bahkan bisa jatuh dalam kesyirikan. Kapan bersumpah atas nama selain Allah itu menjatuhkan kita dalam kesyirikan? Kalau kita sudah berani bersumpah atas nama selain Allah, kita menyebutkan makhluknya dan kita dudukkan makhluk itu sebagaimana kita mengagungkan Allah. Nah, itu syirik. Contoh, demi Dewi Sri, kalau kita tidak sedekah bumi itu kita akan rusak panennya. Demi Dewi Sri akan marah. Dia mendudukkan Dewi Sri sebagaimana dia mengagungkan Allah. Nah, itu syirik, ibu. Dan hati-hati, syirik sudah sering saya sampaikan menghapuskan seluruh potensi kebaikan yang pernah kita lakukan dalam hidup. Sedekah dunia, walau sedekah lau. Modelnya selain Beli aja guys. Sumpah itu Bapak Ibu, itu kalau kita jangan laka kanan ndak ada apa, dikit-dikit sumpah. Wallahi besok aku ke rumahmu, apa gunanya sumpah? Besok insya Allah saya perlu pakai sumpah. Wallahi aku tukune semene. Orang kalau gampang-gampang sumpah itu kelihatan kayak goro. Dikit-dikit sumpah hanya pemanis bibir dosa, mempermainkan Allah. Sumpah itu
kalau dilanggar ada kafarohnya, puasa 3 hari. Kalau nggak bisa memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin, bersumpah gue jambalan, apalagi itu sengaja goblok, boleh. Disumpah itu kalau kayak tadi, aku wis ngomong orang nyuri, orang jukut HP, orang percaya, baru kita bersumpah. Terus kita kalau mendengar orang bersumpah, mendapati orang bersumpah untuk menguatkan pernyataan, sudah kita berhenti, nggak boleh nuduh lagi. Dia sudah bersumpah, odene ternyata sumpahnya bohong, urusan dia dengan Allah. Itu terkait dengan sumpah. Terkenal sumpah pocong ada kira. Tidak ada dalam Islam sumpah pocong, tidak ada, jangan lakukan. Itu nggak bagus, dosa-dosa itu. Bahkan ketika sumpah pejabat mau dilantik, ada yang Quran tidak ada juga dalam Islam, nggak ada perintah sumpah sampai kudu kayak gitu. Qurannya di jogro kena, hanya seremonial saja, nyatanya ya. Kalau kita kolektif banyak. Ada yang nggak nyolong aku. Bernyolong kabeh kok sing ora nyolong melasi. Mudah-mudahan diberi kesadaran bangsa ini untuk tidak bermental malu. Kembali ke laptop, wal asr, demi waktu Allah sampai bersumpah agar kita percaya, agar kita memperhatikan isi sumpah. Isi sumpah itu pernyataan itu. Kalau tadi saya nggak nyuri HP, wallahinya sumpah, isi sumpahnya saya tidak nyuri HP. Nah di sini surat ini isi sumpahnya innal insana lafi khusrin. Demi masa, makna mendalam. Ayat ini dimulai dengan sumpah Allah, qasam pakai huruf qaf terhadap al-asr. Para ulama menjelaskan bahwa al-asr bermakna waktu secara umum, tidak hanya waktu asar yang mencakup siang dan malam, hari dan malam, serta masa hidup manusia dari mulai hari, pekan, bulan, tahun, dan seterusnya. Dengan bersumpah dengan waktu, Allah hendak menarik perhatian manusia pada pentingnya memanfaatkan setiap detik kehidupan. Waktu adalah amanah yang tidak akan kembali. Innal insana lafi khusr. Inna, kalau di ilmu nahwu ini itu namanya takkid. Takkid itu penguat. Makanya karena penguat diterjemahkan sungguh, sesungguhnya al-insan. Al-insan itu pakai alif lam di depannya, sama kayak alhamdulillah. Ketika kita nerjemahkan alhamdulillah, muncul kata-kata segala puji, muncul kata segala. Ini juga sama, innal insan, sesungguhnya segala manusia, sesungguhnya semua manusia tanpa kecuali, kecualinya nanti. Sesungguhnya sama kayak la ilaha, tidak ada Tuhan blas ilang illallah
kecuali Allah. Alif lam yang seperti itu dalam ilmu nahwu namanya alif lam al-istighraq, lil istighraq, untuk mengartikan cakupan keseluruhan. Segala puji, artinya Allah mau dipuji dari sisi apa cocok. Kalau manusia dipuji paling satu sisi Tapi kalau Allah, kekayaan pantas dipuji, kekuasaan pantas dipuji, kasih sayang pantas dipuji, makhluk yang diciptakan indah luar biasa pantas dipuji, semuanya pantas dipuji. Jadi sesungguhnya seluruh manusia tanpa kecuali la tanpa alif tuh. Kalau ada alifnya kan la artinya tidak. Ini enggak ada alifnya. Sama kayak inna fungsinya, namanya harfut ta'kid, huruf untuk penguat. Makanya artinya inna, sesungguhnya manusia sungguh berada di dalam kerugian. Jadi Bapak Ibu, pernyataan Allah itu diawali sumpah wal asr. Berarti sudah kuat nemeno. Ditambah penguat lain inna, ditambah penguat lain la itu penguat. Itu sudah 3 komponen itu. Artinya Allah betul-betul serius menyatakan bahwa kita manusia rugi, berada dalam kerugian. Allah sangat khawatir kalau kita mengabaikan pernyataan ini, merasa sempurna, merasa beruntung. Jangan sampai. Lafi dalam keadaan khusr, kerugian. Kenapa? Sebab kerugian buang-buang waktu diantaranya. Tidak memanfaatkan waktu, atau kemudian mengingkari ketuhanan Allah, mengingkari ketauhidan Allah, mengingkari syariat-syariat ajaran yang Allah turunkan, macam-macam banyak. Melaksanakan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Perintah kan harusnya dilaksanakan, larangan harusnya ditinggalkan. Malah kebalik. Hidup semau gue, tidak memperhatikan etika, tidak memperhargai sesama. Ini juga kerugian. Maka dalam segala lini rugi akhirnya. Setelah itu baru nanti kecuali ayat ketiganya. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kondisi awal manusia, ayat ini mendeklarasikan bahwa secara alami setiap manusia lahir dalam keadaan rugi dan merugi. Kerugian di sini bukan sekedar kehilangan materi, tetapi kehilangan kesempatan memperkuat iman dan amal soleh. Penyebab kerugian manusia merugi karena mengejar dunia semata tanpa mempersiapkan bekal akhirat, mengabaikan waktu berharga, dan tidak menggunakan akal serta kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Manusia bukan mengendalikan dunia, mengendalikan harta, tapi dikendalikan. Kaitannya dengan surat sebelumnya, At-Takatsur, berbangga-bangga, onjo-onjoan, akeh-akehan harta, akeh-akehan perusahaan, akeh-akehan anak, akeh-akehan bojo. Ayahmu ya. Akeh-akehan jabatan, akeh-akehan pangkat, dan seterusnya. Kadang heran, duit akeh nemen dikumpul-kumpulnya dengan rakus
terus masih durung puas. Mati ya digawa ora, sadar ora sih. Sampai triliunan duitnya, ratusan triliun. Coba setriliun gawa meneh bagi-bagi go anggota setia. Lumayan ya. Ratusan triliun kan go apa? Malah tambah jadi sombong, jadi merasa kuat, jadi arogan. Orang senang Indonesia, mana metu nang Indonesia. Ente bae mana sing metu. Oke, kok anjoke mana maning deh. Di sana tuh tempat sampah gede nemen. Wis digawe tempat sampah gede nemen, wis sampah masih di pinggir-pinggir saking akeh. Kalau ngeliwat situ kasihan, ngeliwat mambu sungkan lewat situ. Lah kowe sing pada mengais sampah. Berapa duit yang diperoleh sementara sing triliunan. Tidak menggunakan akal tuh di situ tertulis tuh, sebabnya karena manusia merugi karena mengejar dunia semata tanpa mempersiapkan bekal akhirat, mengabaikan waktu berharga dan tidak menggunakan akal serta kesehatan untuk beribadah dan berbuat baik. Ayat kedua, ayat ketiganya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali, nah tadi semua manusia rugi, nah, kecuali Allah memberikan solusi. Allah sudah sampai bersumpah menyatakan manusia rugi. Nah, solusinya manusia agar tidak rugi adalah amanu. Yang pertama beriman. Tadi yang disampaikan ada 4 solusi. Yang pertama beriman. Beriman itu bukan sekedar ucapan lisan. Saya beriman. Iman itu kan artinya percaya. Saya percaya pada Allah. Saya percaya malaikat. Saya percaya kitab-kitab suci. Saya percaya para nabi, para rasul. Tidak sekedar lisan, tapi harus diikuti nurani, sukma, jiwa dalamnya juga menyatakan itu. Kalau sudah perpaduan lisan dengan jiwanya juga iya, hatinya juga iya, kalau itu benar akan terejawantah tindakan anggota badan seluruhnya. Matanya digunakan untuk mengkaji, melihat yang baik-baik, kebenaran. Telinganya juga iya, lisannya juga iya, tangannya juga iya, kakinya juga iya, harta, ide dan gagasannya juga iya. Itu iman yang benar, iman yang terrealisasikan dalam tindak tanduk sehari-hari. Makannya makan orang beriman, tidurnya tidur orang beriman, sholatnya sholat orang beriman. Ada sholat orang yang tidak beriman, fawailul lil musallin, sholatnya orang munafik, sholatnya orang yang sholatnya yang asal sekedar sholat. Kalau semua yang dilakukan dasarnya iman, orang bakal nebangi hutang, orang bakal korupsi, orang bakal memperkaya diri.
ora bakal menjual kekayaan negara kepada asing-asing. Bagaimana-mana tidak akan buang-buang waktu, tidak akan cari duit di jalanan, prit. Saya SIM C habis nih bulan April, berarti nanti harus ujian psikologi 75.000. Angger ora langsung ditulis saja 100.000. Kuwi apa manfaatnya apa? 100.000 ping se-Indonesia. Kuwi duite laporane maring endi? Sing menikmati siapa? Termasuk tes kesehatan 75.000. Kata ibu apa 75 sekarang? Ada laporannya enggak? Tang-tang sama DPR untuk dibuka jembring laporannya. Bani itu gimana-mana itu kalau amanu benar-benar, bukan sekedar lisan, ya kayak sumpah yang di bawah Al-Quran, ya sekedar ritual seremoni. Orang melu ngucap menang baik tok. Nah, iman itu akan benar kalau dibarengi amilus sholihah. Iman tanpa amal soleh tidak benar, pasti iman bohongan. Hanya kedua amal soleh. Apa artinya iman bagaikan pohon tak berbuah? Iman itu harus ada buktinya. Cinta panjenengan menuntut bukti. Jere cinta mas maring aku mas, toko kena kalunmu mas. Oli padahal duitnya anak bukti cinta. Saya kalau lagi ngajar di sekolahan anak-anak, cinta, kamu cinta, pacaran cinta itu tai kucing rasa coklat. Akhirnya murid-murid saya kalau kemutan, aku kalau Pak Guru kemutannya tai kucing rasa coklat. Orang pacaran cinta-cintaan itu penuh dengan kebohongan. Wong tai kucing kamu nine coklat. Coba kamu lagi pacaran kayak sayangnya nemen aluse nemen mau barang wis kawin galake kasare. Lagi pacaran emane nemen barang wis kawin pelite por-poran. Pacaran saya bilang, pacaran itu masa-masa penuh dengan kepalsuan. Itu tadi tai kucing rasa coklat. Akhirnya sing dikenang Pak Untung tai kucing rasa coklat. Ketemu siswa, aku bikin kemutan Pak Untung bayar apa? Tai kucing rasa coklat. Watawasau bil haqqi yang ketiga. Yang satu iman dan kedua amal soleh. Yang pertama dan kedua itu kesolehan pribadi. Sementara Islam itu bukan untuk pribadi. Islam itu jamaah. Makanya siapa? Islam terpecah 73, 72 neraka, 1 surga. Siapa yang surga? Ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah itu artinya bareng-bareng, tidak nyempal, tidak misahkan diri.
bukan sempalan. Kambing yang digembala, yang aman, yang ngumpul. Tapi kalau ada kambing satu nyempal misah, ini rawan ditangkap oleh serigala dan seterusnya, dicuri orang dan lain sebagainya. Islam itu jamaah, makanya butuh dua lagi, tawasau. Tawasau itu saling menasehati. Ada dari itu hanya dari bentuk kata saja, tawasau, dari wazannya tafa'ala ya tafa'alu, tafa'alau, tawasau. Kalau sudah tawasau berarti ada saling menasehati, saling mengingatkan. Kalau saling tidak bisa satu, minimal dua dan seterusnya. Wasau bil haqqi, saling ingat mengingatkan dalam hal kebenaran. Artinya ketika ada saudara kita salah, maka yang benar, yang sadar harus mengingatkan, tidak boleh mendiamkan. Yang diingatkan harus sendiko dawu, terima kasih, istighfar, aja malah kesinggung marah. Nah, itu biasanya. Tapi cara mengingatkannya juga harus dengan cara yang baik. Jangan kayak menemukan kesalahan besar kayak wartawan, langsung masuk koran, langsung disebar. Kita tujuannya menjatuhkan. Kamu mengingatkan mau tujuannya mempermalukan apa karena sayang sama saudaramu biar jangan terjerumus. Kalau sayang, disayangi betul, bukan malah dibeber kesalahannya, bukan dipermalukan di depan umum. Bagaimana caranya biar yang bersangkutan tidak merasa, sehingga tidak malah akhirnya sebenarnya salah, kerasa salah, tapi karena dipermalukan akhirnya malah jadi marah. Artinya ketika mengingatkan itu kok salah orang aku, ente juga mengingatkan caranya salah. Tujuannya kalau lillah karena Allah, tidak cari pamor. Oh aku jadi katon bener kayak salah 1-0. Nah dan ini carine 1-0, 0-0, jangan 1-0, jangan 1-1, jangan 0-0. Selain itu, yang keempat penting juga saling menasehati dalam kesabaran. Untuk beriman yang baik butuh kesabaran. Untuk amal soleh butuh kesabaran. Untuk menasehati butuh kesabaran. Maka yang empat itu juga penting. Inilah 4 solusi bagi manusia kalau tidak ingin jadi orang yang rugi. Beriman, meyakini tauhid keesaan Allah, kebenaran risalah Rasulullah serta semua ajaran Islam dengan hati yang tulus. Amal soleh, melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan hukum syariat, baik ibadah makdoh maupun muamalah untuk kemaslahatan dunia akhirat. Saling menasehati, nasihat tentang kebenaran, hak dan kesabaran, sabar, menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Hukum dan pelajaran penting dari surat Al-Asr. Nilai waktu. Waktu adalah harta paling berharga. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Manusia harus sadar bahwa hidup adalah kesempatan terbatas. Iman adalah fondasi. Tanpa iman yang kuat, tulus kepada Allah, semua amal tidak bernilai. Ibu Teresa itu manusia yang mewakafkan dirinya untuk melayani manusia yang lain. Amalnya luar biasa, tapi nggak bernilai di sisi Allah
karena tidak mentauhidkan Allah. Iman adalah syarat utama untuk diterimanya amal soleh di sisi Allah. Amal soleh wajib. Iman harus disertai dengan perbuatan nyata. Amal soleh, Islam menekankan kesatuan antara keyakinan hati dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah dan nasihat, seorang muslim bertanggung jawab mengajak orang lain ke jalan kebenaran dengan bijak dan sabar, serta memberikan dukungan spiritual kepada sesama. Akhir kesimpulan dan relevansi di masa kini. Pesan surat Al-Asr. Surat Al-Asr menyampaikan pesan timeless. Hidup adalah kesempatan emas yang terbatas. Itu timelessnya. Hidup itu adalah kesempatan emas terbatas. Hanya dengan iman yang kuat, amal soleh yang konsisten dan saling mendukung dalam kebenaran dan kesabaran, manusia bisa terselamatkan dari kerugian. Relevansi kontemporer, keserasian, kesesuaian di era sekarang, di era digital yang penuh distraksi. Hebat nemen ya bahasanya distraksi. Keanekaragaman macam-macam, pusat pesan surat ini semakin penting. Manusia modern harus memanfaatkan waktu dengan bijak, memprioritaskan nilai-nilai spiritual dan membangun komunitas yang saling mengingatkan pada kebaikan. Penutup renungan, penutup waktu adalah amanah dari Allah. Bagaimana Anda akan memanfaatkannya hari ini untuk iman, amal soleh, dan membantu sesama dalam kebenaran dan kesabaran? Bagaimana Anda akan memanfaatkannya hari ini untuk iman, amal soleh, dan membantu sesama dalam kebenaran dan kesabaran? Apa yang akan kita lakukan untuk diri kita pertama, selanjutnya untuk